kembali bersama saya, channel Berarti Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang soal kesetimbangan benda tegar. Oke, khususnya dia di tangga bersandar pada dinding. Nah, jadi ada beberapa macam karakter soal untuk materi ini ya. Ini soal yang pertama atau part yang pertama teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kita mulai. Soalnya seperti ini. Ada sebuah tangga dengan berat 500 Newton diletakkan pada dinding selaras seperti pada gambar berikut. Oke, gambarnya begini ya. Jika dinding selaras licin, ini maksudnya licin, lalu di mana ujung tangga lainnya berada pada lantai kasar yang berjarak 6 meter dari dinding. Jadi ini ya, ini maksudnya. Dan tangga tepat akan tergelincir, berarti tangga belum tergelincir ya, berarti keadaan masih setimbang. Oke, tentukan koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Jadi yang ditanya berapakah koefisien gesekan di sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu data-datanya ya. Oke. Nah, ini dindingnya, katakan dindingnya sampai ke tangga ini, batas tangga ini 8 meter. Kita buat kodenya adalah sumbu Y gitu ya, atau Y. Lalu berat tangga ini, oke, kita misalkan dia 500 Newton ya. Lalu jarak antara tangga, ujung tangga yang di lantai ini dengan dinding itu katanya 6 meter ya. Kita misalkan itu X. Pertanyaannya, berapakah mu-nya atau koefisien gesekannya? Oke ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya mulai, saya akan ulangi lagi begini ya. Ini kan tentang kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kalau untuk kesetimbangan benda tegar itu biasanya adalah semua keadaan masih diam gitu ya. Semua keadaan masih setimbang, namanya kesetimbangan benda tegar, masih diam. Berarti semua nanti penyelesaian persamaannya kita pakai persamaan-persamaan yang sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, agak beda dengan yang namanya dinamika rotasi kemarin ya, yang khususnya di momen inersia ya. Jadi kalau di momen inersia itu dia itu biasanya untuk keadaan benda-benda yang bergerak begitu ya. Jadi kalau keadaan benda yang bergerak, berarti kita gunakan persamaan-persamaan yang keadaan benda itu bergerak. Oke. Nah, kemudian tapi proses penyelesaiannya itu mirip dengan yang namanya sama ya dengan yang namanya momen inersia ya. Kita amati dulu translasinya, baru kemudian kita amati rotasinya. Oke. Yang pertama kita amati dulu gerak translasinya. Berarti gerak translasinya ini yang kita amati adalah atau di gerak translasi ini yang kita perlu pahami adalah hukum-hukum Newtonnya, berarti penguraian vektor-vektor gayanya ya. Oke. Nah, yang pertama kita uraikan vektornya seperti ini. Lihat, tangga ini kan bersentuhan dengan lantai, berarti setiap benda yang bersentuhan itu akan memiliki yang namanya gaya kontak ya. Jadi gaya kontak itu kita sebut dengan gaya normal. Oke, yang pertama adalah penguraian vektor adalah gaya normal. Oke, gaya normal pada, katakan misalkan gini, ini ujung titik A ya, kita buat pemisalan ujung titik A, ini kita buat pemisalan ujung titik B. Oke teman-teman ya. Nah, ini ujung titik B. Nah, lalu persentuhan antara tangga dengan lantai kita katakan gaya normal ya, A kan gitu. Nah, ini kenapa positif ya, karena ini kan keadaannya setimbang. Berarti kalau dia setimbang, untuk menentukan tandanya kita sesuaikan aja dengan
koordinat kartesius ya, ke sumbu Y atas itu positif, ke sumbu Y bawah itu negatif. Oke. Nah, lalu satu lagi, ini sumbu Y ya. Nah, satu lagi ada berat bendanya atau berat tangga ini. Oke, dikatakan misalkan tangga ini adalah homogen. Berarti kalau dia homogen, pusat massa tangga ini ada di tengah-tengah ya gitu ya. Dianggap tangga ini adalah homogen. Nah, arahnya kemana? Sudah pasti ke bawah ini ya, menuju pusat bumi. Kan seperti itu. Nah, lalu karena ini arahnya ke bawah ya, sumbu Y negatif, maka kita buat tandanya itu adalah negatif. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian, nah di sini ujung tangga yang di atas ini bersentuhan dengan dinding ya, dinding yang licin gitu ya. Nah, berarti di titik ini dia memiliki vektor gaya normal begitu ya, atau gaya kontak. Nah, ini sumbu X. Nah, untuk menentukan tandanya, ke arah kanan sumbu X ini bertanda positif, nanti ke arah kiri, kalau ada ke arah kiri berarti itu sumbu bertanda negatif. Oke. Nah, lalu satu lagi ada, nah tentukan koefisien gesekan, berarti kan gaya gesek kan gitu ya. Nah, gaya geseknya kemana arahnya? Gaya gesek itu ke arahnya ke kiri. Nah, kenapa ke kiri gitu ya? Nah, misalnya begini teman-teman, andaikan tangga ini jatuhnya kan pasti ke sana ya. Yang di bawah ini pasti tergelincirnya ke sana. Berarti kalau gerak tangganya itu ke arah kanan ini, maka gaya geseknya sudah pasti ke kiri gitu ya. Makanya arah gaya gesek ini ke kiri gitu. Oke. Nah, itu dia. Nah, kenapa di sini tidak ada gaya gesek? Karena dianggap tadi bahwasanya dindingnya ini licin. Andaikan tadi misalkan kalau dindingnya ini kasar, berarti gaya geseknya itu ke atas. Karena apa? Karena ini gerak tangganya ini ke bawah gitu ya. Nah, tapi kan karena ini di dindingnya licin, maka tidak ada gaya gesek gitu di dinding dan tangga. Oke, cukup jelas ya. Nah, dengan seperti itu teman-teman, kalau sudah selesai ini penguraian vektornya ya, maka kita masuk ke dalam persamaannya. Ada tadi dua ya, sumbu Y dan sumbu X. Nah, kita mulai dari sumbu X. Oke, sigma fx sama dengan 0. Nah, kenapa dia 0? Karena keadaannya setimbang atau keadaannya diam. Tadi yang bertanda positif adalah NB, gaya normal B. Oke, maka yang bertanda gaya gesek ini bertanda negatif. Maka secara matematis bisa kita tulis NB dikurang FG sama dengan 0. Atau boleh kita rombak persamaan ini menjadi NB sama dengan FG. FG-nya pindah menjadi positif. Oke. Kita lanjut. Setelah itu baru kita masuk ke sumbu X. Sumbu Y. Sorry ya. Kita masuk ke sumbu Y. Nah, sigma FY itu sama dengan 0. Lalu kita lihat yang positif adalah NA dan yang negatif itu adalah W. Maka NA dikurang W sama dengan 0, atau boleh dimodifikasi menjadi NA sama dengan W. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai ini di bagian translasi, baru kita masuk ke dalam rotasi. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar pahami ya. Untuk dirotasi, mari kita lihat tangganya dulu. Tangganya kan keadaannya miring begini ya. Oke. Nah, di mana katanya misalkan gini. Kalau rotasi berarti kita nanti gunakan persamaan momen gaya, kan begitu. Nah, momen gaya itu ya tidak lepas dari yang namanya poros, kan begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah dinyatakan kepada rotasi, maka kita harus konsentrasi ke poros. Kita tahu dulu letak porosnya di mana, begitu ya. Nah, kenapa di sini letak porosnya? Karena begini, andaikan ini jatuh, begitu ya. Andaikan ini tangga ini jatuh, maka jatuhnya bayangkan ini dipaku ya, bahkan ini bayangkan ini dipaku ya, atau kalau misalkan dinding ini roboh, maka ini kita putarannya ini begini. Andaikan ini jatuh ya, kan seperti ini ke bawah ini. Oke teman-teman, nah ke bawah ini. Oke ya. Nah, lalu kita cek ya, gaya-gaya apa saja ya yang akan bekerja pada sistem ini, kan begitu ya. Nah, kita lihat tadi ada NB dan ada W. Pertanyaannya, kenapa hanya dua ini? Tadi sementara di sini banyak gaya. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa di sini hanya 2? Nah, coba cek di poros. Ya,
atau NA dan gaya gesek itu berada pada poros. Nah, kalau teman-teman sudah menonton di video materi sebelumnya, sebelum ini, maka teman-teman pasti akan paham. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang belum menonton video materinya, bener-bener pahami deh di video selanjutnya ya. Nanti linknya saya akan buat di kolom deskripsi, oke? Nah, jadi jika ada gaya yang bekerja ya di poros itu sendiri, maka tidak akan, atau gaya itu tidak akan membentuk torsi, tidak akan membentuk momen gaya. Kenapa? Karena R-nya atau lengan torsinya 0. Dengan kata lain, kalau ada gayanya di poros, maka torsi atau tau-nya itu nilainya 0. Nah, maka dia tidak memiliki momen gaya. Oke ya? Nah, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini NB untuk gaya. Supaya dia menjadi momen gaya, berarti harus ada gaya dan harus ada lengan. Kan begitu ya? Kan begitu. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kalau misalkan gayanya itu membentuk sudut terhadap lengan torsinya atau lengan momennya, maka kita harus cari dulu yang tegak lurusnya, karena kan dia harus tegak lurus terhadap momen gaya, kan begitu. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat NB, ini lengan torsinya, lengan momennya yang ini, kan tegak lurusnya itu kan ke sini ya, ini ke atas ini. Berarti ini belum membentuk, berarti ini belum tegak lurus kan, seperti itu. Berarti harus kita cari yang tegak lurusnya. Ini juga begitu. Ini lengan momennya, tengah-tengah ini ya, ini lengan momennya. Sementara ini gayanya. Berarti kalau untuk mencari torsinya, harus gayanya itu yang tegak lurus. Tegak lurusnya kan ini, ke arah kemari ya. Nah, tegak lurusnya ke arah kemari itu, nih, sini harusnya. Oke teman-teman. Nah, untuk itu kita harus cari letak sudutnya berapa. Tapi di video ini kali ini saya tidak akan membuat itu, saya akan lebih mempermudah ya, mengingat. Oke, nah kita cek dulu ini. Ini adalah sumbu Y-nya. Dan ini sumbu X-nya. Nah, sekarang kan tadi dikatakan bahwasanya harus tegak lurus. Nah, sekarang ini saya pindah garis putus-putus ini, saya pindah. Oke, saya pindah ke sini, ke poros ini. Lalu NB-nya ini saya pindah. Saya pindah kemari. Oke. Nah, tadi kan yang garis putus-putus ini kan yang ini tuh 8 meter itu ya. Benar enggak? Nah, ini udah tegak lurus. Nah, ini tegak lurus kan? Benar enggak? Nah, berarti lengan torsinya NB ini adalah ya ini. Sepanjang ini. Oke, sepanjangnya ini, garis putus-putus ini. Ini porosnya ya, tetap porosnya ya. Berapakah itu? Ya ini, saya pindahkan yang ini ya. Ini kemari. Nah, lihat. 8 meter. Berarti lengan torsi NB itu adalah 8 meter. Gayanya siapa ya? NB ini. Gitu. Nah, yang kedua yang ini ya. Kan ini sumbu X ya. Kan begitu kan. Nah, sekarang saya pindah ke bawah. Ini. Oke. Nah, lengan torsi yang mana? Yang ini. Bukan yang merah, yang ini, yang panjang ini, tapi setengahnya ini. Kalau misalkan ini 6, berarti ini menjadi berapa? 3 gitu ya, karena ini berada pada tepat di tengah-tengah ya. Benda ini tadi kan berada tepat di tengah-tengah, berarti lengan torsinya bukan yang 6 ini, tapi setengah dari 6 itu ya kan. Nah, ini sekarang saya berapa? 3 kan gitu ya. Oke, nah sekarang ini saya hilangkan yang warna merah ini, saya hilangkan. Nah, jadi 3 gitu. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah clear ini ya, maka sekarang kita melihat arahnya, arah rotasinya, supaya kita tahu atau supaya kita bisa menentukan tandanya, kan begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat arah rotasinya, NB ini akan memutar ke kanan ini. Lihat ini, bayangkan bahwa saya ini ditarik ya, ini poros ya. Ini poros ditarik, maka muternya kan ke kanan atau searah jarum jam, kan begini muternya itu NB-nya. Oke, nah kemudian kita lihat lagi yang W. Nah, kalau misalkan ini ditarik ya ke sana, karena ini poros berarti arahnya ke sana kan, maka ini akan melawan jarum
jarum jam. Berarti ini searah jarum jam, ini melawan jarum jam. Berarti kan arahnya berlawanan. Kan begitu. Jadi kalau arahnya ini berlawanan, maka karena keadaannya juga dalam keadaan setimbang, ya udah kita misalkan aja yang searah jarum jam itu adalah bertanda positif, ya, yang melawan arah jarum jam itu adalah bertanda negatif. Sebenarnya yang searah ini juga boleh negatif, yang berlawanan ini juga boleh positif, asalkan konsisten teman-teman ya. Ya boleh yang mana aja boleh, fleksibelkan saja ya. Oke, tapi ya sudah, biasanya kita menyelesaikannya ini kalau searah jarum jam tandanya positif, berlawanan negatif, ya boleh saja. Tapi kalau untuk yang bergerak nanti, ya teman-teman jangan lagi kaku ya. Yang searah gerakan rotasinya itulah yang positif, yang melawan arah gerakan rotasi itu adalah yang negatif, begitu ya. Nah, sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi itu tadi kan ada gaya, ada lengan. Nah, kita mulai dari yang positif ya. Oke. Nah, torsi yang B ini berarti gayanya itu adalah NB dan lengan torsinya itu adalah 8 meter bertanda positif. Inilah dia itu. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia. Lalu satu lagi, W ini gayanya bertanda negatif ya, lengan torsinya itu adalah 3 ini, lengan torsinya. Oke. Nah, kemudian di sini NB kan tidak diketahui di soal ya. NB tidak diketahui di soal, W-nya diketahui di soal. Berarti NB harus kita cari modifikasi. Dari mana? Kita lihat persamaan di sini yang sudah kita cari di translasi tadi. NB itu sama dengan apa? FG, kayak gesek. Kita ganti jadi NB ini menjadi G, FG ya. Nah, lalu W-nya sudah ada. Nah, gaya gesek ini dulu sudah kita pelajari ya, di video juga sebelumnya sudah kita pelajari. Gaya gesek ini adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Nah, kenapa di sini NA? Karena gaya gesekan ini berada di titik A. Kan gitu. Jadi gaya gesek ini berada di titik A. Berarti kita sebutlah itu gaya normalnya gaya normal A. Kan nggak mungkin gaya gesek di titik A, gaya normal B. Nah, udah kacau itu namanya. Oke. Nah, setelah ini kita cek lagi ya. Persamaan ini bisa kita rombak menjadi begini. Nah, gaya gesek kita ganti menjadi mu kali gaya normal A. Itu nih karena ini ya. Dikali 8 masih utuh ya, 8-nya kurang W kurang 3. Nah, gaya normal A nggak ada diketahui di soal. Nah, kita cek di sini. Ya. Nah, NA itu sama dengan W. Kan gitu kan? Gaya normal itu sama dengan W. Maka secara matematis bisa kita ganti dong. Nah, ini W kurang 3-nya ini kita pindah menjadi positif ya. Nah, kemudian ini NA-nya ini kita ganti menjadi W. Dari mana? Dari sini tadi. Maka persamaan bisa menjadi mu dikali W kali 8 sama dengan W kali 3. Ini ada W, ini ada W. Yang dicari kan mu kan. Nah, ini ada W, ada W. Bisa diselesaikan ya, habis dibagi ya. Maka persamaannya menjadi apa? Mu sama dengan koefisien gesekannya adalah 3/8. Oke, terjawab teman-teman ya. Nah, jadi dengan kata lain bisa begini. Jadi setelah kita buat penurunan persamaan, nah dari sini kan coba kita lihat teman-teman. Dari tadi di sini sebenarnya sudah bisa ya saya masukkan angkanya. Tapi kenapa tidak saya masukkan angkanya? Supaya saya mengajak teman-teman untuk berlatih ya, menemukan persamaan baru. Nah, jadi dengan seperti ini kita lihat teman-teman. Di sini 3 itu kan ini setengah dari sumbu X ini. Benar enggak? 8 ini adalah sumbu Y. Berarti ini bisa kita simpulkan mu itu ternyata sama dengan setengah dari X ini. Ya, karena hasilnya 3 tadi kan. Setengah dari X ini dibagi dengan apa? Adalah 8 itu sumbu Y. Bisa seperti ini. Atau begini. Ya. Kalau mau agak lebih cantik dia bisa dihubungkan dengan matematik begini. Ini X, ini Y. Kalau tangen theta ya atau tangen alpha itu adalah sin per cos atau depan dibagi dengan sejajar.
ya, depannya ini sumbu Y, sejajarnya ini X. Y per X itu kalau tangen. Sementara ini adalah X per Y. Berarti kalau X per Y kebalikan tangen. Apa itu kotangen. Jadi dengan kata lain, mu itu bisa menjadi setengah dari X per Y ini. Tadi X per Y itu kita ganti menjadi kotangen alfa. Begitu teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, seperti itulah kira-kira pembahasan soal kita. Ini masih yang awal ya. Jadi masih ada lagi nanti soal-soal berikutnya yang akan saya jelaskan. Misalkan begini ya, ini kan tangganya masih hanya tangga yang bersandar dinding. Nah, bagaimana kalau misalkan tangga kemudian orang yang naik di atas tangga ini, kan seperti itu ya. Nah, berapakah koefisien gesekannya, atau seberapa jauh anak itu naik, atau seberapa jauh orang itu naik supaya tangga ini tidak tergelincir, kan seperti itu. Nah, itu nanti di soal-soal berikutnya. Oke teman-teman, saya kira saya cukup untuk soal kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti, mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Baik teman-teman, video ini saya sudah sampai di sini. Silakan berbagi dengan teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan berlatih dan terus berlatih. Tetap semangat, Horas.